Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-ayat surah Al-Azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Di pagi hari yang berbahagia ini bisa membersamai ibu-ibu sekalian. Ibu, bapak, sehat sedoyo? Alhamdulillah. Ini saya baru belajar tadi. Takut salah saya, makanya nanya dulu kalau ngucapin sehat gimana. Atau samidangan, benar ya? Oh, setelah itu sembuh. Berarti apa? Sehat, sami sehat. Oh ya, itu kan salah kan? Aslinya apa? Oh ya, saya asli Bandung, Bu. Oh, makanya belajar bahasa Jawa. G. Jadi bahasa baru bisanya G, ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, insyaallah hari ini kita akan belajar Al-Quran. Hari ini kita akan mentadaburi Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu luar biasa. Ketika hari ini, Bu, di luar negeri, di Swedia, Al-Quran yang kita baca dibakar loh, Bu. Lihat videonya, Bu, ya. Saat ini viral, Bu, ya. Jadi ada orang-orang yang nggak suka dengan Islam, Quran kita dibakar loh, Pak. Di Swedia itu, Pak. Hari ini ramai, semua negara mengutuk perbuatan itu. Lah, kita kan sebagai seorang muslim mestinya sakit hati loh, Pak. Ya, Quran yang setiap hari kita baca, Quran yang setiap hari kita muliakan, kita jadikan petunjuk di dalamnya, justru malah dihinakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk kita lebih mencintai Al-Quran, Bu, Pak, pagi ini kita akan mengkaji salah satu ayatnya, bahwasanya Al-Quran itu ternyata, ya, di dalamnya berisi tentang bagaimana ketika kita sakit dan Al-Quran memberikan solusinya. Ternyata jawabannya ada, Pak, di Quran. Jadi kalau kita sakit, nyarinya kemana? Buka Quran, Bu. Nah, nanti kita akan bahas, nanti akan kita ulas. Sekaligus saya mau ngecek Bapak Ibu sekalian sudah sejauh mana ngaji Qurannya. Siap, Bu? Tak tes satu-satu, Bu? Siap? Lah, iya. Siap, Bu? Tak tanya ya. Nanti tak tanya ini ayatnya surat opo. Ya, kan judulnya kita lagi ngaji, ya. Kita sekarang lagi ngaji, mudah-mudahan ya, sampai kurang lebih zuhur lah ya. Bapak Ibu sekalian insyaallah dapat banyak hal, banyak ilmu baru yang semoga ini semakin meyakinkan kita, semakin mengimani diri kita terhadap Al-Quran yang begitu luar biasa, yang menjadikan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman dan petunjuk hidup kita semua. Nah, tema kita hari ini adalah obati sakitmu dengan Quran. Ya, nah, seperti apa dan bagaimana Al-Quran bisa mengobati sakitnya kita? Nah, simak, Bu, ya. Bu, Pak, bentar lagi Ramadan nih. Berapa hari lagi? Ada yang menghitung mundur Ramadan enggak? Sekarang hari berapa? Tanggal berapa bulan Rajab? Kalau cowok Rajab tuh bulan namanya apa, Pak? Rajab. Rajab ya, sama ya? Rajab. Tanggal berapa bulan Rajab sekarang? Berapa, Bu? 6 Pak. Betul. Rapi 6, 7, 6, 7. Berarti kalau dengan Ramadan berapa hari lagi? Rapi ya, Bu. Rajab, Sya'ban. Ini nggak sampai 60 loh. 50-an, Pak, ya. Kurang lebih sekitar 52, 53 hari lagi, tidak terasa. Nah, di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah berkaitan dengan perintah saum Ramadan, ya, dalam ayat 183, ya, itu Allah menjelaskan tentang perintah saum. Bentar lagi nih, ya. Dan di Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan,
Ya, ini berkaitan dengan Ramadan. Kenapa Ramadan itu menjadi mulia, menjadi istimewa? Apa sebabnya Ramadan menjadi mulia dan istimewa? Nah, dijelaskan di dalam ayat ini. Kata Allah, Ramadan itu menjadi istimewa dan mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya di dalam bulan Islam. Sebabnya diantaranya adalah ini, kata Allah. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan, ya, alladzi unzila fihi al-Qur'an, di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu, Ramadan itu menjadi mulia di antara bulan-bulan yang lain. Itu sebabnya karena di bulan itu Allah turunkan Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen menjadi mulia diri kita, kalau ingin diri kita istimewa, itu syaratnya Quran harus kita ikuti sebagaimana ayat ini. Nah, apa yang menjadikan Quran mulia? Karena Allah turunkan pada bulan Ramadan itu Al-Quran. Untuk apa? Untuk siapa? Hudal linnas, untuk kita manusia, petunjuk bagi kita manusia, ya, yang pertama. Yang kedua, wabainati minal huda, menjelaskan apa ini maksud dengan petunjuk tadi. Di dalam Al-Quran itu ada petunjuk. Dan wal furqan, kata Allah, dan Al-Quran itu sebagai pembeda. Jadi kalau kita buka Quran, di dalamnya dia ada petunjuk, Pak, ada penjelas, dan juga ada pembeda. Nah, kenapa kemudian Al-Quran diturunkan kepada kita manusia? Apa sebabnya Al-Quran Allah turunkan kepada kita? Kenapa tidak kepada malaikat? Kenapa tidak kepada bangsa jin? Kenapa harus kita? Gitu. Nah, ternyata Allah menginginkan Al-Quran diturunkan kepada kita ada dua tujuan, Bapak Ibu. Apa tujuannya? Yang pertama, kata Allah, Al-Quran diturunkan itu yang pertama tujuannya adalah satu, sebagai bahwa manusia Allah turunkan, Allah ciptakan di muka bumi ini, kita diperintahkan sebagai khalifah. Bapak ini khalifah, pemimpin. Untuk siapa, Pak? Untuk keluarga. Kalau di sini ada RT berarti pemimpin untuk masyarakat RT-nya. Kalau ada Pak RW, masyarakat untuk satu RW-nya. Kalau ada Pak Dusun, masyarakat untuk satu dusunnya. Ibu-ibu pemimpin tidak? Ibu-ibu pemimpin untuk apa? Untuk mengatur urusan rumah tangga. Di atas ibu-ibu ada suami. Maka setiap kita adalah khalifah, setiap kita adalah pemimpin. Lantas Bapak Ibu, bagaimana caranya kita memimpin? Dengan apa kita memimpin? Ada petunjuknya enggak? Kira-kira kalau Pak RT ngurus masyarakat, ada tata tertib enggak, Pak? Ada aturan masyarakat enggak, Pak? Ada toh? Pak Dusun ada aturannya toh, Pak? Bapak ketika menikah, ya, berumah tangga, menjadi pemimpin di rumah tangga, kira-kira Bapak ada petunjuk aturannya enggak? Atau Bapak bikin aturan petunjuk buat keluarga kan? Ya, Ibu nanti tidak boleh gini yo, harus begini, itu kan aturan yang dibuat. Nah, lantas karena kita adalah khalifah untuk mengurus diri kita, untuk mengurus masyarakat kita. Kalau kita pemimpin yang lebih besar kan berarti skupnya lebih luas. Nah, kira-kira aturan apa yang cocok untuk kita menjadi pemimpin? Apa yang cocok kira-kira Bapak Ibu? Yang pas. Quran. Karena Allah turunkan Quran sebagai hudan linnas, sebagai pedoman, acuan, petunjuk kita untuk apa? Menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi tugas kita itu khalifah. Tugas kita itu untuk memakmurkan dunia. Ya, nah, agar kemudian dunia ini tidak rusak, agar aturan masyarakat ini tidak rusak, maka petunjuk utamanya ya mesti Quran, gitu loh. Ya. Makanya kan hari ini ngeri-ngeri ya Bu ya, Pak ya. Nih hati-hati sekarang ngeri-ngeri. Kemarin di Ponorogo Bu, ada sekitar puluhan siswa SMP, SMA mengajukan dispensasi untuk nikah. Ayo toh, lagi rame toh Pak? Oh, Bapak nggak tahu. Betul toh? Ternyata baru di Ponorogo, setelah kasus Ponorogo muncul di daerah-daerah yang lain, ternyata kasusnya sama. Banyak anak-anak sekolah mulai dari SMP sampai SMA mengajukan dispensasi untuk nikah.
Karena secara aturan Pak, kalau sudah nikah, sudah hamil di luar nikah ketika sekolah, itu tidak boleh sekolah, aturannya begitu. Nah cuma karena yang masalahnya yang banyak yang tanda kutip hamilnya, lah pemerintah tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia dikasih dispensasi 1-2 semester sampai dia lahiran, nanti sekolah lagi gitu loh Bu. Minta begitu. Nah ini pergaulan kan nama ngeri ya. Ya, ini anak-anak kita loh Pak. Ya, coba kalau sekarang pergaulan seperti itu mau jadi apa nanti anak kita? Nah inilah kemudian pentingnya Al-Quran untuk mengatur hidup kita. Ya, nah karena Allah nyatakan begitu. Yang kedua, Al-Quran itu Bapak Ibu, ya, kenapa Allah turunkan kepada kita? Ternyata tujuan yang kedua, Al-Quran itu diturunkan kepada kita untuk apa? Ibadah. Makanya kata Allah dalam Quran surat Al-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah. Jadi tujuan kita setelah kita sebagai khalifah yang kedua adalah kita ini diperintahkan untuk ibadah. Nah kira-kira Bapak Ibu, ibadah yang seperti apa agar kita tidak salah? Ibadah yang harus mengikuti siapa? Kan begitu ya. Karena kalau ibadah itu Pak, aturannya diserahkan kepada manusia, maka akan muncul Pak orang-orang yang menyembah manusia. Ada nggak? Ada. Ada orang yang menyembah pohon. Ada. Ada orang yang menyembah gunung. Ada. Ya. Bahkan saya pernah nanganin kasus Pak, ada pasien saya, dia cerita dia dulunya pengikut ajaran Ahmad Mossadegh. Nah, pernah dengar Pak? Pernah ya? Itu tahun 2000-an Pak, itu sempat rame. Beliau ini Ahmad Mossadegh ini mengaku dirinya Nabi. Nah, saya pernah nangani pasiennya tuh Pak, anak buahnya. Cuma waktu itu pengikutnya sekitar 3.000 orang Pak, ditangkepi, ya, kecuali dia kabur. Pas lagi viral, nah dia kabur ke daerahnya di Jawa Barat. Nah yang lain ditangkap, dia nggak ketangkep. Nah setelah itu dia taubat Bu. Nah kayak gitu banyak loh Bu. Ya, makanya agar aturan ibadah kita tidak salah, maka kita harus ngikuti petunjuk Quran gitu loh. Bapak Ibu sholat diperintahkan sama Allah nggak? Perintahin sama Allah. Bapak Ibu nanti Ramadan saum dimintain sama Allah. Baik. Bapak Ibu nanti kalau yang sudah cukup hartanya, ada nisabnya, zakat, ada perintahnya? Ada. Bapak Ibu nanti haji dan umroh, ada perintahnya? Ada bagi yang mampu. Nah itu perintah semua ada di Quran, berkaitan dengan mengatur urusan ibadah. Ya. Nah makanya Al-Quran itu diturunkan untuk kita sebagai khalifah. Yang kedua untuk kita bagaimana kita beribadah kepada Allah, diatur semuanya. Nah, yang kedua kata Allah, Al-Quran itu sebagai bayyinati minal huda, menjelaskan apa dimaksud dengan petunjuk tadi, bayyinat. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya masalah, coba deh buka Quran. Bapak Ibu punya masalah apa? Pernikahan, di Quran diatur nggak Pak? Masalah rumah tangga diatur nggak di Quran? Betul kan diatur tuh? Ya, boleh nggak cerai? Boleh nggak talak? Boleh nggak rujuk? Ada nggak di Quran? Kalau ibu menghadapi masalah rumah tangga, apa ngasih petunjuk? Ini kalau kira-kira masalahnya udah bisa diselesaikan, ya wis, talak. Ada nggak di Quran? Ada, Quran surat At-Talaq. Ya, boleh nggak? Boleh kalau itu menjadi solusi. Apalagi masalah punya anak, nyapi anak, berapa lama kita nyapi anak Bu? Pak? 2 tahun. Ada nggak petunjuknya di Quran? Ada, disapi 2 tahun. Ya. Kemudian cara mendidik anak di Quran dikasih tahu nggak? Dikasih tahu Pak. Dalam Quran surat Luqman misalkan, pendidikan pertama pada anak kita itu kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Nih ibu-ibu yang punya anak-anak yang masih kecil, maka pendidikan pertama kepada mereka, kenalkan mereka kepada Rabb-nya. Kenalkan mereka kepada Allah.
kenalkan mereka kepada Rasul, kenalkan mereka kepada Quran, ajak mereka kayak pengajian seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Agar kelak nanti sudah dewasa mereka terbiasa dengan seperti ini. Jadi kalau hari ini ada anak-anaknya yang diajak sholat susah, yang diajak ngaji susah, yang diajak berbuat baik susah, mungkin kita dulunya kurang mengenalkan kepada mereka tentang betul enggak? Siapa di sini kalau ngajak anaknya berantem dulu? Sopo? Ngaco. Ada toh? Ada toh? Cuman ngaco malu yo. Ya, yo. Siapa yang hari ini kalau nak ayo ikut sama ibu ngaji? Oh, apa sih ibu? Mak-mak semua. Ada yang begitu? Ada. Kenapa? Kitanya mungkin dulu kurang mengenalkan kepada Allahnya. Nah, itu yang menjadi sebab akhirnya anak kita sudah dewasa lah seperti itu. Nah, Al-Quran ngasih petunjuk kepada kita untuk bagaimana cara mendidik anak. Apalagi ibu mau nyari apa? Masalah waris ada tuh. Ya, kalau sekarang hari ini ribut-ribut waris ada. Terus di Quran ada nggak petunjuk kita untuk birrul walidain? Ada. Ada toh petunjuknya? Ada Bapak Ibu. Tapi hari ini ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemarin di Bandung Pak ada anak yang menggugat ayahnya karena masalah warisan. Ayahnya masih hidup loh Pak. Kemarin ada kasus baru lagi viral Bu. Ada seorang anak dan menantu menggugat ayahnya karena hutang 20 juta, digugat sekian puluh tahun jadi 1,6 miliar. Coba. Di Aceh ada seorang anak menggugat warisan masalah rumah, ibunya masih hidup. Coba Bapak Ibu, siapa yang gak sakit hati seorang ibu ketika digugat oleh anaknya? Masya Allah. Terjadinya hari ini Bu, terjadinya hari ini yang begitu banyak. Kenapa demikian? Mungkin anak-anak kita kurang dikenalkan tentang Quran kepada mereka, sehingga mereka nggak baca ayat tentang bagaimana mereka harus birrul walidain, bagaimana mereka harus bersikap kepada orang tua mereka. Ngucapin saja di depan orang tua, ya Allah itu dosanya besar. Makanya dulu orang tua kita ngajarin ke kita kalau ke orang tua tuh harus apa Bu? Manut toh? Ya, begitu ya. Kalau sekarang anak kita enggak Bu. Apa? Kadang nadanya lebih tinggi dari bapaknya, betul? Ya. Kepalanya lebih tinggi ngangkatnya dibandingkan di depan ibunya. Lah ini dia. Ketika Al-Qur'an kita tinggalkan, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam kehidupan kita. Karena Quran adalah petunjuk yang di dalamnya mengajarkan tentang bagaimana kita harus bersikap kepada orang tua kita. Karena di kaki ibu kita ada surganya. Jadi sebetulnya Bu, kalau dapat surga itu nggak usah jauh-jauh, muliakan orang tua kita. Karena surganya kita itu di orang tua adalah surga yang tengah-tengah. Ya. Jadi kalau ibu pengen masuk surga lewat pintu birrul walidain, memuliakan orang tua, maka muliakan dia sampai akhir hayatnya. Bahagiakan dia sampai akhir hidupnya. Ya, sebetulnya orang tua kita tidak menginginkan harta kita, betul? Ya, mereka hanya menginginkan melihat anak-anaknya bahagia, melihat anak-anaknya soleh, karena kelak anak-anaknya lah yang akan membahagiakan mereka nanti di akhirat. Doanya selalu nyam, kan gitu ya? Ya Bu ya. Nah, Masya Allah. Makanya disinilah pentingnya kita harus menuntut ilmu, baca Quran, kaji Quran, agar kita mendapat petunjuk yang benar. Ya. Dan yang terakhir kata Allah, Al-Quran itu adalah furqan, dia pembeda. Apa yang membedakan hak dan batil? Ketika hari ini Al-Quran tidak dijadikan petunjuk, maka yang terjadi adalah muncul ketidakadilan, betul kan? Muncul kezaliman, betul Pak? Ya, sekarang kan begini Pak, ini ada kasus kemarin baru viral Pak. Ada seorang anak mahasiswa laki-laki ditabrak sama mobil Pajero Pak. Karena dia menghindari genangan air, yang ngehindar keserempet sama mobil, tabrak, meninggal. Yang nabrak purnawirawan polisi. Kasusnya naik ke pengadilan,
tetapi akhirnya diputuskan ya, ini di kepolisian gugatan itu yang bersalah adalah anak yang meninggal. Lah piye hukumnya, Pak? Lah orang yang meninggal nggak bisa dinaikin ke tingkat pengadilan. Kenapa, Pak? Lah siapa yang mau jadi tersangka? Tersangkanya udah mati. Kecuali kalau jaksanya, hakimnya mau masuk kubur gitu loh, Pak, ditanyain tuh. Kan konyol, Pak. Konyol enggak? Lah hukum seperti apa ini? Masa harus yang meninggal jadi tersangka? Kalau mau jadi tersangka, genangan airnya, Pak. Ya toh? Tapi kan faktanya sekarang enggak gitu, Bu. Hukum kita semakin konyol hari ini. Ya? Yang maling pepaya dihukum 2 tahun, ya Pak ya. Maling duit bebas, Pak. Kemarin berapa triliun tuh Asabri? Allahu Akbar. Apa yang menjadi hal demikian, Bapak Ibu? Karena Al-Quran kita tinggalkan. Ya, nah ini menjadi pengingat kita semua. Nah, oleh karenanya penting Al-Quran harus kita tanamkan kepada diri kita. Ketika hari ini ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membakar Al-Quran, kita harus junjung Al-Quran, Pak, lebih tinggi lagi. Ya, kita harus angkat Quran lebih tinggi lagi. Betul? Harusnya begitu, karena Quran itu pedoman hidup kita, ini kata Allah. Nah, termasuk di dalam Quran bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang sakit dan obat, Pak. Jadi penyakit itu, Bapak Ibu, sudah ada di Quran. Solusinya bagaimana, caranya bagaimana, Allah sudah jelaskan semuanya. Nanti kita bahas. Makanya Al-Quran itu luar biasa dia. Semua jawaban manusia ada di dalamnya. Setiap masalah manusia sekecil apapun, Quran memberikan solusinya. Karena Quran itu jawaban bagi kita. Ya. Nah, dari mana dalilnya? Nih Bu, kita lihat nih. Al-Quran bisa jadi obat, bisa nggak bisa. Kita nggak akan membahas yang lain. Kita akan fokus pada obat di dalam Quran. Kata Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami telah turunkan dari Al-Quran ma huwa syifa', sesuatu yang menjadi syifa. Apa syifa, Bu? Syifa itu apa? Obat, Mbak? Betul. Yakin? Ya. Siapa yang anaknya, cucunya dinamain Syifa? Ada? Ada. Ada Mbah namain Syifa, Mbah. Kenapa dinamain Syifa? Biar jadi obat buat sopo? Buat mama bapaknya, gitu toh. Karena Syifa itu adalah obat. Wa rahmah, dan juga Al-Quran Allah turunkan sebagai rahmat. Tetapi Bapak Ibu, Al-Quran akan bisa menjadi syifa, Al-Quran akan bisa menjadi rahmat, satu syaratnya kata Allah. Allah lil mu'minin, iman. Syarat Quran bisa menjadi syifa, syarat Quran bisa menjadi rahmat kalau kitanya iman. Kalau kitanya tidak iman, Pak, Al-Quran akan sama seperti buku-buku yang kita simpan di rumah-rumah kita, sama seperti buku yang kita simpan di perpustakaan kita. Kalau kita tidak ngimaninya, tidak pernah bacanya, tidak pernah mengkajinya, tidak pernah mengamalkan isinya, tidak pernah belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka niscaya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya kata Allah syaratnya mesti iman. Di ayat yang lain, Fussilat 44, Allah menjelaskan, Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah bahwasanya huwa ini bimana Quran, bahwasanya Al-Quran lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, kata Allah, dia adalah petunjuk dan syifa dan obat. Nih kata Allah. Makanya mana syifa di dalam Al-Quran itu maknanya dua. Al-Quran sebagai obat hati, yang kedua Al-Quran sebagai obat jasad. Ini sebagaimana Al-Quran menjelaskan. Karena manusia unsurnya dua ini, Pak. Allah ciptakan kepada kita nih tadi, adik kita, siapa namanya tadi? Syafiq. Nah, tadi Syafiq ngaji surat apa, Fik? Mana Syafiqnya ini? Main dia. Anak-anak ya. Dia menjelaskan, membacakan ayat tentang bagaimana proses penciptaan manusia, bahwa kita dari air mani.
ya bercampur jadilah seperti kita, maka tumbuhlah jasad kita. Ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada hidung, ada mulut, semua lengkap dengan organ-organ di dalam tubuhnya. Itu jasad, Pak. Ya, maka jasad manusia ini punya potensi penyakit nggak? Ada. Siapa yang hari ini datang ke sini nggak pernah punya penyakit? Yang sehat-sehat saja, ada nggak? Nggak ada. Yo, Bu, pernah ngalami penyakit apa, Bu? Batuk pilek, aduh itu mah penyakit orang bawah, Bu. Yang keren dikit, Bu. Hah? Yang keren-keren lah penyakitnya, Bu. Itu penyakit orang kampung itu, Bu. Kanker. Wow, Bapak pernah punya apa, Pak? Yang dirasain? Bapak sehat malah? Oh, alhamdulillah udah sepuh, sehat, masih kuat nih. Tua itu penyakit loh, Pak. Kata Nabi, ada dua hal yang tidak bisa diobati, diantaranya adalah penyakit tua. Tua itu penyakit. Makanya Bu, kalau sudah tua jangan pengen di glowingin jadi muda, nggak bisa. Ya sekarang kan orang dioplas tuh hidungnya, dioplas matanya, dioplas pipinya biar kenceng kayak anak muda. Betul? Ya sampai di glowingin itu beli yang namanya apa namanya glowing tuh, Pak? Skincare. Yang harganya mahal, yang harga jutaan, wah biar kayak anak muda begitu kulitnya. Bagaimanapun dia tetap tua. Umur tidak bohong, betul toh? Walaupun mukanya seperti anak muda, tapi yang daleman-daleman onderdilnya tetap tua, Pak. Betul, Pak, Bu? Lah iya. Ya loyo, bener Bu, loyo tuh. Iya. Jadi nggak usah maksa-maksain diri kita pengen muda, karena tua itu sunatullah, nggak bisa balik menjadi muda. Nikmatin saja masa tua kita, nyiapin diri kita untuk lebih dekat sama Allah, kan begitu ya. Nah itu. Nah, jasad kita itu punya potensi penyakit yang kalau kita tidak jaga makanan kita, tidak jaga minum kita, tidak jaga pola hidup kita, maka bersiaplah muncul penyakit-penyakit seperti jantung, kanker, ginjal, mah, ya, pilek, korengan, itu mah yang kecil-kecilnya, ya. Maka akan muncul potensi penyakit itu. Obatnya ada nggak di Quran? Ada, nanti kita bahas. Ya. Yang kedua, ada penyakit hati, ada obat hati. Nah, karena Allah menciptakan kita, di dalam diri kita ada yang namanya hati, kolbun. Yang ketika baik hati kita, maka akan baik jasad kita. Makanya Bapak Ibu, penyakit itu 90% penyebabnya dari pikiran hati kita. Ya, kalau ibu segala sesuatu dipikirin, muncul tuh penyakit-penyakit. Ada kan orang yang segala masalah tuh dipikirin sampai mumet, muncullah mah, vertigo. Ya karena dipikirin penyakitnya. Jadi kalau penyakit itu jangan dipikirin, dicarikan solusi, kan begitu. Tapi ada orang yang memang nggak bisa tuh. Ya kalau sakit tuh, oh udah repot banget dipikirin segala sesuatunya, mikirin mau mati, padahal dia masih sakit belum juga mati, matinya dipikirin. Ada yang begitu nggak? Akhirnya cemasnya berlebihan, akhirnya wah muncul kerasa ini kerasa itu kerasa. Jadilah anxiety, cemas berlebihan. Jangan mikirin sesuatu yang belum pasti. Kita itu karena nggak yakin sama Allah, nggak yakin sama takdirnya Allah, mikirin sesuatu yang nggak pernah pasti. Itulah penyakit kekhawatiran. Yang sebagaimana Ilmu Qayyim menyebutkan, salah satu penyakit manusia itu adalah penyakit khawatir. Kita khawatir besok kita makan apa, kita khawatir nanti kita mati mau bagaimana. Akhirnya banyak kekhawatiran yang itu yang muncul pada diri kita, muncullah penyakit-penyakitnya. Maka Bapak Ibu, masa depan itu nggak perlu dikhawatirkan, karena hidup kita 4 bulan di dalam rahim ibu kita, Allah sudah tetapkan dunia untuk kita. Apa Bu? Satu, ditetapkan nyawa kita, maut kita. Berapa lama kita mau Allah tetapkan meninggalnya kita, nyawa kita? Ya tergantung takdirnya Allah. Bapak nun sewu, berapa usia Bapak? 70. Ternyata beliau hari ini 70 masih sehat. Ya, ada teman Bapak yang sudah meninggal lebih dulu? Banyak. Berarti takdirnya Bapak 70 masih ada. Mungkin 71 Pak lainnya, Pak. Begitu 71. Ya. Mbah siapa yang paling tua di sini, Mbah? Mbah berapa, Mbah? 78. Tuh 78, Pak. Ada yang lebih dari si Mbah? Ada?
Simba 78. Bonusnya banyak banget Pak. Mungkin 79 Pak kayaknya Pak. Tapi bisa begitu nggak kita? Nggak bisa, karena sudah ditetapkan sama Allah. Jadi jangan mikirin kita kapan matinya, nggak usah. Karena itu bukan wilayah kita, kita nggak usah mikirin takdirnya Allah. Yang harus kita pikirkan amal kita saat ini, kita mau ngapain gitu loh. Karena itu wilayahnya Allah. 4 bulan Allah tetapkan kepada kita rizki kita. Jadi kenapa hari ini kita mikirin bagaimana caranya ngumpulin harta kita sampai kita lupa akhirat kita, betul? Padahal rizki kita sudah ditetapkan sama Allah. Tugas kita hanya berusaha, tugas kita hanya fantasiru fil ard, kata Allah. Keluar, cari jemput rezekinya Allah. Bukan berarti rezeki sudah ditetapkan kemudian kita diam-diam saja, ya salah. Lah itu yang salah. Jadi kita harus memaksimalkan upaya kita, ikhtiar kita untuk menjemput rezeki kita. Jodoh, siapa hari ini yang belum dapat jodoh ada? Bah, belum dapat jodoh Bah? Apa antum? Wah, antum mah memalukan. Jomblo. Jomblo itu menderita, benar nggak Bu? Iya. Nyuci sendiri, ya, masak sendiri. Orang lain bawa ayang-ayangan, dia enggak bawa ayang-ayangan. Menderita nggak Bu? Pak, lah itu. Ya. Kalau antum besok mati, antum belum nikah, rugi antum. Iya. Allah, sudah ditetapkan semuanya. Yang belum ditetapkan itu akhirat kita. Bapak yakin, Ibu yakin kalau Bapak Ibu besok masuk surga ketika meninggal? Yakin nggak? Yakin. Ibu yakin nggak Bapak Ibu besok Bapak bisa makan? Yakin nggak? Yakin besok bisa makan? Yakin. Yakin nggak? Mesti yakin karena sudah ditetapkan tadi kata Allah rezekinya kita. Walaupun besok cuma ketemu air putih, itu rezekinya kita. Betul? Oh iya, saya jauh-jauh dari Bandung ke sini, udah makan soto 2 kali. Malam makan tengkleng, tuh rezekinya saya itu. Jadi kenapa saya harus khawatir? Ya, jadi kalau saya pergi ke Jogja, saya nggak pikirin saya besok makan apa Bu. Kenapa? Karena pasti banyak orang yang ngajak saya makan. Iya toh? Bener Pak? Siapa yang mengajak saya makan setelah ini? Berkah toh? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang belum dijamin oleh Allah kepada kita adalah akhirat kita. Kalau dunia mah sudah dijamin, jadi nggak perlu khawatir. Akhirat kita yang Allah belum jamin kepada kita, karena saya sendiri nggak tahu besok saya mau surga atau neraka, saya nggak tahu. Makanya hari ini saya ada di depan ibu-ibu sekalian. Besok nanti saya ada di mana lagi? Besok saya berangkat kemana lagi? Ya, ini udah minta kawan saya nanti Februari pergi ke Malang. Ya, nanti minggu depan saya harus pergi ke Garut sama Bogor. Saya nggak tahu. Ya. Karena saya pergi ke sana ke sini, saya ngomong depan Bapak Ibu karena saya mengejar akhirat saya. Saya nggak tahu nanti apakah saya masuk surganya Allah atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya hari ini berupaya untuk saya bisa dapat surganya Allah dengan ikhtiar yang saya lakukan. Nah maka Bapak Ibu, ya, kejar akhirat kita karena Allah belum jamin. Karena yang akan menjamin akhirat kita itu bagaimana upaya kita hari ini untuk mengejar rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati juga punya potensi penyakit. Yang ketika kita tidak menjaga hati kita, maka akan rusak bu hati kita. Kalau jasad ibu nggak dijaga, berarti kan tadi muncul penyakit-penyakit pada jasad. Kalau hati, kira-kira muncul penyakit apa aja bu? Penyakit hati contohnya apa Pak? Iri, sombong, dengki, hasad, hasud, ria, sum'ah, namimah, suka ngadu domba, suka ngomporin orang, laiku, uzub, apalagi takabur, ya. Itu penyakit-penyakit manusia. Munafik itu penyakit manusia yang ketika kita terjangkiti penyakit hati ini yang rusak opone. Kalau tadi kan kalau kita punya penyakit jasad yang rusak ya jasadnya kita loh. Ya lambung, kanker, jantung, ginjal. Nah kalau kita punya penyakit hati yang rusak opone, hati ini.
Pikirannya, ini amalannya apa yang rusak? Kalau kita punya penyakit hati yang rusak, amalnya kita. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, ya, hati itu, ya, itu ibarat besi yang kalau dibiarkan dia akan berkarat. Ya. Jadi kalau hati kita sudah berkarat, repot tuh Pak. Akan sulit kita masuknya kebaikan ke dalam diri kita. Makanya ada orang yang karena dinasihati sama orang keblinger. Ada? Nggak mau denger. Ada Pak? Padahal kebaikan. Kenapa? Karena hatinya sudah berkarat. Apa yang menyebabkan hatinya berkarat? Ya, karena muncul banyak penyakit-penyakit yang dibiarkan, maka kemudian muncul karat itu yang lama-lama akan menggerogoti hatinya. Makanya dia sulit mendapatkan kebaikan, akhirnya menjadi angkuh dan sombong dia. Kemudian penyakit hati yang lain, kata Nabi SAW, kalau kita punya penyakit hasad, Pak, tahu hasad nggak? Hasad itu apa? Hasad itu apa? Hasad itu Bu, kalau orang lain dapat nikmat, kita nggak suka orang lain dapat nikmat. Yang berharap nikmat pada orang itu hilang, itu hasad namanya Pak. Makanya kalau orang suka dapat nikmat dinyinyirin, terus itu punya mobil baru, jangan-jangan korupsi, tuh udah hasad dia. Belum apa udah hasad. Tetangga ibu ya bisa renovasi rumah sampai jadi bagus, udah mulai hasad tuh. Jangan-jangan pergi ke Gunung Anu. Nah, kita mah sukanya begitu ya. Suka hasad. Ketika orang lain dapat nikmat, kadang kita tuh jadi panas. Tetangga kita punya motor baru, yang panas hati siapa? Tetangga sebelahnya. Ketika tetangga kita punya emas, dia ketika kondangan emasnya dipasang semua di tangannya sama di ininya di Bu, ya, yang panas hati siapa kadang? Tetangganya yang ngeliat. Kalau tetangga kita pas lebaran bajunya bagus-bagus, jilbabnya ada mereknya anu begitu ya, udah tahu harganya sekian, kerudungnya aja branded begitu, megang tasnya itu tuh si siapa tasnya itu, merek-merek yang ternama tuh apa Bu? Hah? Nah begitu ya Bu ya. Padahal bikinnya di Bandung Bu, saya tahu itu. Ya di merek-merekin, padahal yang bikinnya di kampung. Ya Allah. Ya, kadang hasad muncul pada kita. Ya, karena nggak suka lihat saudara kita dapat nikmat tuh hasad. Makanya kata Nabi ngingetin Bu, kalau kita punya hasad, hasad itu seperti api yang membakar kayu nih. Kira-kira ini semua kalau kebakaran nih, joglo ini kalau kebakaran jadi apa dia? Jadi abu. Bisa dibangun lagi jadi joglo nggak Pak? Nggak bisa. Maka hasad itulah yang akan menghancurkan, meruntuhkan amal-amal terbaik kita. Sholat kita hilang, sedekah kita hilang, saum kita hilang, karena hasad yang melekat pada hati kita. Butuh. Lebih bahaya penyakit jasad atau penyakit hati Pak? Lah, tapi masalahnya kita fokus pada ngobatin penyakit jasad, tapi lupa kita ngobatin penyakit hati. Betul tidak? Bapak Ibu kalau sakit, wah langsung segera pergi ke dokter, betul dong? Beli obatnya, bawa ke rumah sakit, kan selalu begitu. Pernah nggak kalau kita ria, muncul sombong, ada hasad, kita langsung obatin Bu? Enggak. Kita malah cuek dan abai ya. Malah kita nggak peduli penyakit hati, padahal penyakit hati itu dia paling bahaya. Ya, penyakit hati itu paling berbahaya. Lantas bagaimana kita mengobati penyakit hati Bapak Ibu? Gimana cara ngobatinnya? Nyarinya di mana? Bapak ke apotek nanti cari, tanya, Mbak, aku mau nyari obat penyakit hati, kira-kira ada nggak? Nemu nggak? Tanya ke dokter, ke rumah sakit yang paling keren di Jogja apa? JIH. Datang ke sana tuh, yang di JIH itu ambil ambulannya aja Alphard. Ya. Iya tuh. Ya, datang tuh. Tanya sama dokter spesialis di JIH. Dokter, aku mau nyari obat penyakit hati. Ada nggak Pak? Nggak ketemu. Terus nyarinya di mana kira-kira? Bapak Ibu mau nemukan di mana penyakit obatnya? Nyarinya di mana? Nih, nyarinya di sini. Baca ayatnya. Nih kata Allah kalau Quran surah Ar-Ra'd tuh ayat 28, kata Allah begini obatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu
wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, yang Allah akan berikan tatma'in, ketenangan, qulubuhum, kepada hati mereka. Apa yang menyebabkan orang beriman itu selalu diberikan ketenangan oleh Allah? Bidzikrillah, karena dia senantiasa mengingat Allah. Bapak Ibu, kenapa yang membuat hati kita cemas? Apa yang membuat hati kita galau? Apa yang membuat hati kita resah? Karena kita kurang mengingat Allah, bizzikrillahnya kurang. Lantas bagaimana caranya agar kita dijauhkan dari ketidaktenangan hidup kita, kecemasan dan kewaswasan hidup kita? Nyarinya di mana? Nih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah dalam Quran menjelaskan kepada kita ada 4 obat yang bisa ngobatin penyakit hati. Apa itu? 1, Pak, sholat. Nih, sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu afdhalul zikir. Di dalam sholat kita, mulai dari takbir sampai salam, isinya zikir semua, nggak Bu? Zikir. Allahu Akbar, zikir. Baca doa iftitah, zikir bukan? Zikir. Baca Al-Fatihah, zikir. Baca ruku, zikir. Subhana rabbiyal a'zim. Subhana, suci Allah, Allah yang maha a'zim, maha agung. Sami Allahu liman hamidah. Zikir. Ruku. Subhana rabbiyal a'la. Ketika kita sujud baca subhana rabbiyal a'la, ya, maha suci Allah yang tinggi, a'la, tapi kita ruku, sujud. Maknanya apa, Bu? Kita rendah, Allah tinggi. Tetapi ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu maha tinggi, sedangkan kita sujud ke bumi, tapi sungguhnya doa kita akan terdengar sampailah langit. Maka kalau kita punya masalah, hidup kita nggak tenang, hidup kita resah, Bapak Ibu, hati kita masalah, coba banyakin sujud kita, banyakin sholat kita. Karena kalau kita punya masalah, aja kita tinggalin, betul? Ya, kamu tuh nggak tahu masalah aku, sakit tahu. Ya, seolah-olah dia yang paling sakit, paling menderita. Kan kita begitu, sehingga orang lain kita abaikan, bahkan Allah sendiri kita abaikan. Ya, padahal obatnya ada di sholat. Ya, kita akhirnya apa? Mengadunya ke manusia, bukan ke Allah. Makanya ada orang yang ketika punya masalah, sakit hati Pak, ngadunya di sosial media, bikin status. Itu kira-kira statusnya selesai masalahnya enggak? Enggak ada, malah muncul tambah banyak masalah. Betul toh, Mbak? Lah iya. Punya masalah, ngomong kiri kanannya, Mbak Yu, aku tuh masalah gini loh, suamiku tuh waduh, wah, tetangga satu kampung, karena dia ngomongnya ke samping, tetangga satu kampung tahu masalah dirinya dan suaminya. Tapi apakah selesai masalahnya? Enggak, malah muncul tambah banyak masalah. Nah, kalau punya masalah Bapak Ibu punya masalah sama suami, ya ngadunya jangan kiri kanan, ngadunya langsung disujud, nangis sama Allah, angkat tangan kita, itu ngadu yang benar. Enggak perlu orang lain tahu tentang masalah diri kita sama suami kita. Ya, karena suami kita itu yang punya Allah. Yang bisa membolak-balikan hatinya cuma Allah, bukan tetangga ibu. Kecuali kalau rumput tetangga ibu lebih hijau. Ya, nah, sekarang banyak yang begitu-begituan tuh ya. Ya, banyak pelakor-pelakoran ya. Karena ngelihat rumput tetangga lebih hijau dari rumah dia. Ya udah, kitanya nggak usah julid ya. Kalau tetangganya pamer, biarin aja, mungkin rezekinya dia itu. Nggak perlu kemudian kita iri kepada rezekinya tetangga kita, orang lain. Kalau kita iri terhadap rezekinya orang lain, berarti kita tidak menerima takdirnya Allah. Betul? Kalau hari ini Bapak Ibu kita cuma punya motor, alhamdulillah, lihatnya jangan ke atas, lihatnya ke bawah. Tetangga kita punyanya sepeda doang. Yang punya sepeda syukur. Kenapa? Tetangganya jalan kaki.
Yang jalan kaki syukur, tetangganya di kursi roda. Lah kalau kita ngelihatnya tetangga kita yang lebih atas, lah sakit hati, Bu. Betul? Ya, kita cuma punya motor, tetangga kita beli mobil baru, lah sakit hati kalau bandingannya itu. Maka jangan bandingkan, jangan lihat dunia, lihatnya ke atas. Ini jadi repot hari ini. Makanya Nabi sudah wanti-wanti, kalau perkara dunia jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Tapi perkara akhirat dibalikin, lihatnya mesti ke atas, jangan lihat ke bawah. Kalau dunia lihatnya ke atas, maka bersiaplah kita akan sakit hati. Ya, biarin tetangga kita punya apa, ya itu mah rezekinya dia, itu mah haknya dia. Dia mau pamer sebagaimanapun juga, biarin aja. Bu, jangan salah ya. Orang yang punya mobilnya banyak, hisabnya lebih berat. Ngantri nanti di akhiratnya lebih panjang, karena malaikat nanyanya banyak. Emasnya berapa gram tuh dizakatin nggak? Tanya. Mobilnya 5 ditanya, dipakai cuma 1, yang lain nangkring. Ditanya. Ibu bajunya mereknya segala macam merek tuh, Hermes, tasnya Hermesan, mereknya macam-macam. Ditanya. Ibu jilbabnya banyak, tapi yang dipakai cuma 1, yang lainnya ngegantung jadi koleksi. Ditanya. Ibu sendalnya banyak, padahal sendal itu, sepatu itu, ya dipakai cuma itu aja. Nggak mungkin orang sekali berangkat pakai 4 sepatu. Gimana makanya? Pertamanya dipakai cuma 2 pasang, betul? Kiri kanan. Tapi kita simpen tuh, kita koleksi, dihisab sama ya. Makanya jangan mikir orang kaya itu enak, Bu. Orang kaya itu paling berat. Makanya sampai-sampai Pak Abdurrahman bin Auf itu kata Nabi, hei Abdurrahman, ketika para sahabat yang lain masuk surga gampang, Abdurrahman bin Auf, Bu, kata Nabi, masuk surganya merangkak. Kenapa ya Rasul? Harta kamu yang memberatkan diri kamu nanti. Ngantrinya, Bu, lama karena pertanyaan lebih banyak. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika dia ditanya begitu, Bu, dia langsung nangis, langsung seketika itu hartanya disedekahkan untuk Islam, dikasih ke Nabi. Lah, jangan berpikir orang kaya itu enak kalau hartanya tidak digunakan. Makanya Bu, orang kaya itu pertanyaannya 2. Satu, didapatkan dari mana hartanya, apakah dari jalan halal. Yang kedua, dikeluarkan kemana. Nah itu yang repot. Kadang sudah kita punya harta, kita keluarin yang berat. Mas sedekah, ini buat nanti. Mas, itu tetangga kita sakit, ini mobil kita nganggur, bawa ke rumah sakit. Nanti kotor, bau. Dihisab sama Allah. Mau begitu Bu, ngantrinya lebih panjang mau. Udah, jadi orang biasa saja, orang miskin aja. Orang miskin Bu nggak akan ditanya banyak-banyak. Udah, kamu mana? Bagus sholat kamu, udah siap masuk. Begitu. Nggak akan ditanya hartanya lah, nggak punya apa-apa. Ya, syukurin aja yang ada sekarang. Kalau ibu-ibu punya motor, alhamdulillah punya motor, pakai, manfaatkan. Buat apa? Buat kebaikan. Ingat, setiap putaran roda motor ibu nanti dihisab sama Allah. Ini dipakainya kemana aja? Dipakainya ke pengajian atau dipakainya ke tempat maksiat? Ditanya loh sama Allah. Mau nggak? Iya. Ibu punya baju nih, ini jadi saksi nanti Bu di akhirat Bu. Ya, punya baju dipakai kemana? Pengajian dihisab. Itu peci Bapak nanti dihisab sama Allah tuh. Karena Bapak pakai pecinya pas sholat doang, dihisab Pak. Lah iya. Maka Bapak Ibu syukuri yang Allah kasih kepada kita. Ya. Kalau kita nggak pernah bersyukur, aduh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita nggak syukur sama Allah, Allah kasih azab. Tapi Pak, kalau kita syukur sama Allah, dikasih nikmat yang lebih. Udah Bu, gak usah iri sama orang lain, gak usah iri sama nikmat orang lain. Syukuri yang ada. Yang kedua, gimana solusinya dijauhkan dari penyakit hati? Yang kedua, membaca Al-Quran. Nah ini Bapak Ibu, makanya siapapun yang membaca Quran, kata Allah, dia akan mendapatkan tumaninah, ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah dia akan tatma'innul qulub, tenang hatinya. Allah akan kasih itu. Ya, makanya kata Nabi SAW, berobatlah kalian dengan 2 hal, kata Nabi. Satu dengan Quran, yang kedua dengan madu. Kenapa Quran? Karena Quran mengobati penyakit hati, dan sedangkan madu mengobati penyakit jasad. Tuh Quran. Ya. Jadi kalau kita hari ini punya banyak masalah, coba dibaca Quran. Jangan baca status orang.
Ibu-ibu kalau punya masalah lihat status orang lain. Selesai masalah? Enggak, yang ada kita malah sakit hati. Tetangga kita bikin status, aduh, jeng, aku baru pulang umroh nih, 12 hari loh. Oh, udah sombongnya bikin status tuh umroh. Yang lain nggak jadi umroh, nggak berangkat umroh, belum ada rezekinya. Udah panas hati nggak? Makanya yang dibaca jangan status orang, yang dibaca Quran, biar hati kita tambah syukur. Karena bisanya di umrohnya bukan dapat kebahagiaan, bukan dapat pahala. Kalau dia dipamer-pamerin tuh, dibikin status tuh. Aku doa dulu ya Jen di depan Ka'bah, fotoin. Ya nggak akan jadi nyampe bu. Ya. Aku nih lagi di depan Raudhah, foto dulu. Setiap dia mau ibadah di selfie. Kira-kira nyampe nggak ke Allahnya begitu? Ya nggak nyampe. Nggak perlulah kita begitu-begituan. Toh kalau perkara ibadah itu urusannya bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Kalau ibadah kita urusannya dengan manusia, setiap sesuatu ibadah kita posting ke sosial media, kira-kira nyampe nggak ibadahnya ke Allahnya? Saya yakin nggak nyampe. Ke manusia nyampe, tapi ke Allahnya nggak nyampe. Kenapa ibadah kita harus ke Allah? Karena Allah yang ngasih balasan pahala dan dosanya, Allah yang ngasih balasan surga dan nerakanya, bukan manusia, bukan bapak. Emang ibu bisa jamin saya surga? Enggak. Bapak bisa jamin saya surga? Kalau bapak ibu bisa jamin saya surga, saya manut sama bapak sama ibu. Tapi masalahnya bapak ibu nggak bisa jamin saya surga. Ya, bapak ibu nggak bisa jamin saya surga. Makanya saya nggak mau. Maka bapak ibu niatkan datang ke sini pun jangan karena saya. Jangan. Ustadznya gue angkat dari Bandung. Ya pak? Udah mau iya enggak? Jangan karena sayanya bu. Ya kalau ganteng kayak gini sudah takdir, ya syukurin aja bu. Ya, masya Allah. Ada yang siap jadi menantu? Siap. Tenang, saya kan 4 pak ya. Ini baru 1 jadi tinggal 3 lagi. Monggo, tantangin. Ntar bu ya, kita ngobrol. Yang ketiga, obat penyakit yang ketiga apa? Sedekah. Kata Nabi, ya, sedekah itu mengobati penyakit. 70 penyakit diobati dengan sedekah. Kata Nabi, sedekah itu menolak bala. Ya, Bapak pernah ingat ya kemarin yang viral? Ini ada kebakaran di Jakarta, ya, warung-warung habis, cuman warteg dia yang nggak kebakar, pada kiri kanan habis. Ingat? Apa sebabnya? Ternyata warteg itu setiap Jumat bikin sedekah, Pak. Cianjur kemarin, Pak, yang longsor itu gempa, itu kan habis, Pak. Itu pada di depannya ada warung sate Sinta, Pak. Itu warung sate itu nggak kena malah, sampingnya. Saya kan ke sana, ya. Ternyata cerita masyarakat situ dulu almarhum yang punya warung sate Sinta itu, Pak, dia sering sedekah, bahkan dia ngebina anak yatim. Mestinya Pak warung sate itu habis itu Pak, logikanya, tapi sama Allah enggak. Sedekah menolak bala. Ya, bu, sedekah deh biar tenang hatinya. Tetapi kadang kita itu suka hitung-hitungan sama sedekah, betul nggak? Benar. Tadi panitia ngiderin kencreng tuh. Kalau mau saya buka sekarang itu paling warnanya apa yang paling banyak? So, abu-abu. Benar. Mau tak buktiin, tak buka nih sekarang. Boleh. Kita itu sama Allah masih hitung-hitungan. Benar. Ya, betul nggak Pak ya? Kita sama Allah masih hitung-hitungan. Kita mau ngeluarin buat sedekah aja. Kita buka dompet kita, dibuka tas ibu. Pilih merah, biru, hijau, ungu, kuning-kuning sama abu-abu. Kira-kira dimasukin ke kencreng tuh warna apa bu, Mbak? Opo kuning, 5.000 toh? Ya Allah. Warna apa lagi? Ungu, ungu. Ada yang warna merah nggak? Saya pengen lihat di sini warna merah nggak? Mau dibuktiin?
Oh, jangan gitu ya. Ya Allah, kita sama Allah aja masih hitung-hitungan, padahal itu yang warna merah, yang warna biru, yang warna hijau, yang warna abu-abu, itu semua Allah yang kasih. Kita kalau sudah dikasih sama Allah, kadang kita nggak ngasih ke Allahnya lagi. Betul nggak Pak? Pak, kawan saya kemarin, ya, ini kawan saya kemarin, dia dirawat di rumah sakit Pak. Sebulan dia harus dioksigen karena masuk ICU. Berapa dia harus pas dia mau keluar ditagih itu Pak dari rumah sakit, oksigennya aja hampir habis 15 juta. Bapak Ibu sekarang sama Allah menghirup 24 jam oksigen setiap hari, Allah tagih nggak? Pasukan ini setiap bulan tagihan oksigen yang Bapak hirup, Allah begitu kan? Ya, Bu Narti, ini 1 bulan untuk matahari yang sudah nikmatin, bisa jemur baju, bisa jemur padi, bisa macam-macam. Allah begitu nggak? Tidak. Tapi kenapa ketika Allah perintahkan kita untuk sedekah, susahnya minta ampun kita keluarin? Padahal Allah nggak minta balik sama kita atas apa yang sudah kita nikmati. Betul Pak? Lah itu. Ya. Jadi saya tanya nih Bapak Ibu nih, ini semua pengen masuk surga? Pak pengen masuk surga Pak? Tapi sedekahnya cuma 2.000. Piye itu? Kalikan. Ya. Jadi kalau kita pengen dapat surga yang nikmatnya tiada tara, maka keluarkan yang lebih dari apa yang kita punya. Ya. Kan sedekah itu nggak mesti uang Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke sini senyum aja itu sedekah itu. Jadi kalau ketemu saya Bu, nanti ketemu saya senyum aja udah. Kan Ibu nggak bisa ngasih saya uang nih, Ibu senyumin aja saya. Asal jangan keterusan aja Bu, disangkanya gila kan. Ya, tabassumu kali akhi wajhika sedekah kata Nabi. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Udah kita mah senyum-senyuman aja udah. Ya, dan mau ngeluarin duit juga nggak punya kita mah. Ya, udah senyumin aja dah. Ya Allah ya Rabb. Ya. Sedekah. Yang keempat, obat penyakit hati yang keempat apa? Ilmu Pak. Karena ilmu adalah nutrisi hati. Sebagaimana jasad kita butuh namanya nutrisi. Kalau tubuh kita, jasad kita tidak dinutrisi, maka muncul penyakit. Maka hati kita pun perlu dinutrisi dengan apa? Dengan ilmu. Nah, maka majelis ilmu menjadi sangat penting untuk menutrisi hati kita. Dengan ilmu kita akan tahu banyak hal, betul. Oh, saya ternyata harus begini, tidak boleh gini. Oh, saya ternyata amalnya mesti begini, saya tidak boleh gini. Maka dengan ilmu akan memperbaiki kualitas amal kita. Ya, oh berarti saya nggak boleh hasad sama orang. Oh, saya nggak boleh julid sama orang, nggak boleh nyinyirin tetangga saya. Oh, berarti nggak boleh, karena itu akan merusak amalan saya. Mestinya begitu Bapak Ibu. Maka penting nggak menuntut ilmu kira-kira? Penting nggak Pak? Penting. Berarti Bapak Ibu harus rajin datang ke pengajian. Ya, minimal seminggu sekali lah Bapak Ibu ngaji. Ini ibu-ibu yang ada di sini nih, seminggu sekali nggak ngajinya? Enggak, berapa Pak? Kliwonan ya? Apa kalau di sini tuh ada pengajian 35 hari sekali itu apa namanya? Lapanan. Lah ngaji 35 hari sekali. Lah repot Bu. Ya, hari Jumat ya Pak ya biasanya ya. Saya pernah diundang ke pengajian, pas jadwal saya pas 35, pas bulan berikutnya nggak ketemu lagi sama cuma sekali ngajinya, tapi karena ngikutin lapangan Ustaz. Nggak nyampe-nyampe. Nah, ibu-ibu setelah ini harus apa? Seminggu sekali ngaji. Biar apa? Dapat ilmu baru sehingga hati kita ternutrisi. Sebagaimana halnya kita makan dan minum untuk menutrisi tubuh kita agar nggak muncul penyakit. Siap nggak seminggu sekali ngaji? Siap nggak seminggu sekali ngaji? Tapi saya kesini sebulan sekali loh. Oh, makanya kalau saya pengen seminggu sekali di sini, saya mesti nyabang Bu. Ngerti nyabang nggak? Saya harus buka cabang. Oh, cabang opo? Ayo, cabang opo? Masya Allah. Udah, saya promo terus Bu. Ya. Jadi obat penyakit hati ada apa Bu? 4. 1, sholat. Baiki sholat kita. Minta sama Allah. Karena kalau kita ingin baik urusan dunia kita, maka perbaiki sholat kita. Jadi
Allah itu melihat bagaimana cara sholat kita. Kalau hidup kita begitu-begitu aja, mungkin sholatnya kita belum baik. Oke? Yang kedua, membaca Quran, tilawah Quran. Tolong perbaiki tilawah Quran. Tidak hanya membaca, tapi memahami maknanya, mentadaburi ayatnya, mengamalkan isinya, belajar dan mengajarkan. Yang ketiga, banyakin sedekah. Bu bikin program coba sedekah subuh setiap pagi. Ibu bangun tidur setelah sholat subuh, bapak nanti ke masjid, Pak, walaupun cuma warna abu-abu, Pak, ya yang penting dilihatkan setiap subuh bapak sedekah cuma 2.000, Masya Allah, itu cahaya nanti, Pak. Ya, ibu-ibu gimana sedekahnya? Ibu bikin kenceleng, bikin tuh dari kaleng susu, ya, masukin setiap pagi, ajak anaknya, ya nak, kamu punya berapa? Punya 2.000 uang jajan kamu, kumpulin, masukin. Ibu sisa uang belanja, masukin, sebulan kali dibongkar, kasih kepada yang membutuhkan. Atau bikin setiap Jumat, aku di masjid ada masjid, aku mau bikin snack kecil buat nanti yang sholat Jumat pulangnya, gitu tuh. Ibu kan tadi pada bawa ini ya, dikasih saya gitu kan, bikin begitu buat sholat Jumat. Duh, saya cuma bisa 10, nggak apa-apa. Saya cuma bisa 20 bungkus, nggak masalah. Tapi kalau ada orang yang makan itu, Pak, dia doa sama Allah, ya Allah, hari ini aku belum makan, tapi ini aku makan. Ibu bapak didoain tuh. Bikin program kebaikan di rumah kita, ajak keluarga kita untuk banyakin sedekah subuh. Sedekah subuh, Bu, dilihat malaikat, didoain sama malaikat. Ya. Dan yang keempat, jangan lupa menuntut ilmu. Nah, ini yang penting. Ya, ibu sering rajin menuntut ilmunya di mana saja. Ya, ketika itu kebaikan yang disampaikan adalah ilmu, udah belajar, ikuti itu. Ya, nanti teman-teman sahabat Ijah nih ngontang-ngontangin ibu, nanti minggu depan ada pengajian lagi. Nanti pas ada pengajian Ustaz Sofyan ke Jogja, tak undang lagi. Nah, siap toh? Siap mengaji lagi sama saya di sini. Siapa ya? Datang ya? Tungguin bulan depan. Doakan saya sehat, saya nggak ada sesuatu, bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu sekalian di sini ya. Oke, sekarang kita belajar berikutnya. Nah, lihat semuanya ke depan, Pak. Ya. Bapak Ibu buah apa ini? Delima. Buah delima. Ada di dalam Quran. Ada ini catatannya. Nih, buka. Ya. Bapak Ibu, delima ini ternyata buah yang istimewa di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan beberapa kali di dalam ayatnya. Di antaranya dalam Quran surat Al-An'am ayat 99, Al-An'am 141 dan Ar-Rahman ayat 68. Siapa sih punya pohon delima di rumahnya? Sebelah mana? Lah ya di sini mah sudah mau ditanam, Pak. Makanya ditanamin pohon Quran. Di rumah Bapak nggak ada yang punya? Belum. Nah, makanya biar tahu nanti tanam, Pak, di rumahnya. Kenapa? Satu, Allah menyebutkan delima ini ternyata memiliki banyak manfaat. Delima itu buah pohon surga. Di surga kita akan nemunya delima. Ya. Nah, delima itu Bapak Ibu, dia tinggi akan antioksidan. Antioksidan itu diperlukan oleh tubuh manusia untuk apa? Untuk menguatkan sistem imun tubuh manusia. Dan ini obat. Daunnya dari delima itu obat asam urat, darah tinggi. Caranya di apa, Pak? Petik daunnya, kalau nunggu buahnya lama, petik daunnya, keringkan, dibikin wedang. Wedang daun delima. Sudah pernah coba? Tapi ya. Makanya wajar Bapak Ibu pada punya penyakitan toh. Nah, orang Jogja hampir 100% punya penyakitnya diabetes. Kan ketika dikasih wedang teh manis lagi, saya sampai liur ya. Jadi kalau saya nggak minta, Mas, pesen teh tawar. Kalau saya nggak bilang teh, pasti dikasih yang manis. Benar nggak, Bu? Lah itu khasnya Jogja begitu kan? Saya kan pagi-pagi nggak biasa minum teh manis, Pak. Ya. Nah, itu obatnya loh, Pak. Buahnya dimakan. Oh, itu antioksidan tinggi. Nah, kulit delima itu manfaat juga. Jadi kalau Bapak nanti punya pohonnya, biji dalamnya dimakan, kulitnya jangan dibuang. Kulitnya itu buat diabetes. Gimana caranya? Kulitnya keringin, Pak. Kupas, keringin, kemudian digodok. Nah, direbus. Air rebusannya itu diminum. Agak pahit, sepet-sepet lah, itu obatnya diabetes.
Karena penyakit diabetes itu harus dilawan dengan herbal-herbal yang rasanya agak pahit. Sambiloto pahit itu obatnya. Termasuk kulit delima. Obat ini Bu. Ya. Nah, next slide. Apa ini? Pisang. Siapa yang punya pohon pisang? Banyak Pak ya? Ya, di Jogja rata-rata yang punya tanahnya agak luas bisa nanamnya pisang. Nah, pisang ini tanaman yang disebutkan di dalam Quran. Pisang. Pisang ini tinggi antioksidan. Dia kalsium dan kaliumnya itu bagus. Ya. Kalsium buat apa? Makanya kalau bayi zaman dulu itu ketika dia baru belajar makan belum ada promina dan sejenisnya Bu ya, pasti dikasih makan betul ya Pak ya? Kenapa? Pisang itu bagus buat tulang, pertumbuhan tulang bayi. Makanya kalau ibu punya anak yang bayi-bayi itu dia belajar makan selangannya, makanan pokoknya selain bubur dan sebagainya pisang. Ya, boleh pisang raja, pisang apa, pisang apa. Pisang ini luar biasa. Kalau ibu punya penyakit insomnia, karena ada kalium di dalam kandungannya, maka kemudian konsumsi pisang. Sehari dua pisang aja Bu, pagi sore, sebelum tidur. Pisang itu obat penyakit jantung. Pisang itu obat penyakit jantung karena ada kalium di dalamnya. Cuma cara makan pisang kita yang salah. Bapak Ibu ketika ngupas pisang seringkali ada serat-serat di kulit yang nempel ke buahnya toh. Kira-kira dimakan dibuang. Lah itu yang salah. Padahal kandungan-kandungan yang tadi 40% lebihnya itu ada pada kulit. Kulitnya di sini ada domba, kulitnya dikasih ke domba, pisangnya kita makan. Yang sehat siapa? Domba. Betul? Oke. Makanya kita makan setengah kandungannya dari pisang. Dombanya sehat. Buktinya domba nggak pakai baju dia masih sehat, nggak masuk angin. Bapak nggak masuk pakai baju masuk angin, Pak. Ya kan? Nah, pisang itu bisa menjadi obat penyakit jantung. Gimana caranya? Makan dengan kulit-kulitnya. Belum pernah coba kan? Oke. Bapak tahu nggak pisang yang agak tua? Yang udah agak peot Pak, sudah mau mendekati busuk, nah itu obat jantungnya. Caranya bagaimana? Makan dengan kulit-kulitnya. Nah kalau bapak ibu kan yang udah tua gitu yang busuk kasih ke domba kan? Kasih ke kambing toh? Yang sehat siapa? Kambing, makanya kambing nggak pernah punya penyakit jantung. Lah makan pisang. Caranya bagaimana? Nah pisang yang udah tua itu Pak Bu di blender ya, campurin madu ya, biar nggak keset-seset Pak, campurin madu kayak bubur nantinya. Nah itu yang dimakan, itu buat jantung, bukan anak kaliumnya. Udah pernah coba belum? Wajar punya penyakit toh? Lah karena baru ngaji Qurannya sekarang. Oke, apalagi buah di dalam Quran? Apa lagi? Apa Pak? Anggur. Anggur ada dalam Quran? Ada nih ayatnya. Ya. Ternyata anggur itu disebutin di dalam banyak ayat di Quran Pak. An-Nahl 11, Al-Baqarah 266, Abasa 28. Wa inna bawqadba. Dari anggur dan sayur. Anggur itu tinggi antioksidan. Ya. Makanya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, orang Arab biasa kalau ketika panen raya anggur, anggurnya itu digantung-gantungkan Pak, dikeringkan. Jadi dia keringnya kering alami, makanya jadinya anggur yang dikeringkan namanya kismis. Itu anggur yang dikeringkan. Jadi kismis itu bukan buah kismis, tapi anggur yang dikeringkan namanya kismis. Coba perhatikan Pak, orang Arab itu biasanya kalau masak-masakan orang Arab itu pasti campurannya kismis, itu kebuli kismis. Kenapa sebenarnya dicampurin kismis Pak? Ternyata buat penetral kolesterol. Kismis itu buat kolesterol. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya kolesterol yang tinggi, maka coba rutinkan. Kalau ibu misalkan bikin nasi goreng campurin kismis, pernah coba? Bikin gudeg campurin kismis, pernah coba? Bikin sayur-sayuran, sop dan lain-lain campurin kismis, pernah coba? Wajar nggak ibu penyakitan? Wajar. Lah nggak pakai konsep Quran Pak. Nah, kismis itu karena kandungannya luar biasa, Nabi itu senang minum air rendaman kismis.
Air rendaman kismis itu jadi infus water, Pak. Makanya Dr. Zaidul Akbar itu terinspirasi dari hadis Nabi tentang air rendaman kurma dan air rendaman kismis. Ya, air rendaman kismis itu ternyata manfaatnya bagus untuk menutrisi otak. Menutrisi otak. Kenapa? Makanya orang yang suka minuman air rendaman kismis itu dia tidak cepat pikun. Daya ingatnya kuat. Karena para ulama gitu, Pak. Kenapa para ulama usia 90 tahun masih produktif nulis? Kira-kira Bapak kalau disuruh nulis usia 90 tahun bisa mikir gak, Pak? Nggak bisa. Lontar aja tremor. Para ulama zaman dulu itu biasa mengamalkan hadis Nabi. Makanya beliau itu kalau mau nulis tengah malam, beliau sorenya sudah merendemin air kismis, cemplungin, nanti malamnya diminum. Itu menguatkan daya ingat, tidak cepat pikun. Makanya ibu-ibu bapak kalau punya anak yang masih sekolah, caranya bagaimana? Caranya adalah ya malamnya sebelum tidur itu masukin kismis ke dalam tumbler minumnya dia. Nanti pagi-pagi sudah 6 jam kurang lebih tinggal minum, habiskan. Gitu caranya, sederhana kan? Tinggal beli kismis. Sama nanti kalau masak coba deh campurin kismis. Ibu beli kismis ya sekilo, paling murah itu ke toko-toko lele haji, Bu. Ya. Mahal, berapa? Coba kalau ke rumah sakit apa harus bayar berapa? So, mendingan sehat, mendingan sakit. Sehat ya udah beli kismis aja. Setiap ibu masak campurin kismis di luka. Ya, pernah makan nasi kebuli? Makannya apa tuh ibu? Gudegnya campurin kismis. Nah, itu. Ya. Wah, ini dahsyat ya, Bu. Coba deh nanti rutinkan minum kismis. Atau kalau nggak jadi cemilan, Bu. Ya, cemilan Pak, makan aja pagi makan, sarapan makan kismis, insyaallah. Ya. Ya. Nah, ibu-ibu ini ada tips ya, Bu ya. Kalau ibu-ibu pengen pengen kulitnya tetap kencang, kenyal-kenyal, itu sehari ya, coba konsumsi anggur kurang lebih sekitar 250 gram sehari. Seperempat, Pak. Anggur ya, Bu ya. Mahal, Pak. Daripada beli skincare beli anggur. Ayo. Skincare. Ibu-ibu pengen yang praktis. Tapi catatannya ini hanya untuk ibu-ibu usia 20 sampai 40 tahun. 50 tahun udah nikmatin aja keriputnya. Jangan sampai Simba, aku pengen kulitnya kenceng loh, aku makan nggak akan ngefek. Paling lebih ngefek kesehatannya aja, ke kulitnya kurang. Lah udah keriput. Ya, jadi ibu-ibu yang masih usia 20, 30 tahun, 40 tahunan lah, coba dirutinin makan anggur sehari 250 gram. Ya, dia meningkatkan antioksidan. Ya makanya nggak sekaligus makan seperempat kali makan, itu kan bisa pakai durasi waktu lah sehari gitu ya. Ya, oke. Apa lagi? Apa, Mbak? Jahe. Jahe ada dalam Quran, Mbak? Ada ini. Baru tahu jahe ada dalam Quran, Mbak? Baru tahu? Baru tahu. Padahal jahe itu udah ada 1300 tahun lalu disebutkan di Quran loh, Mbak. Ya. Apa dalam Quran surah Al-Insan? Allah menyebutkan zanzanila. Al-Insan ayat 17 cuma satu ayat. Ya. Jadi jahe itu sudah ada. Zanzabil itu orang Arab, bahasa Qurannya namanya zanzabil. Orang Inggris nggak bisa nyebutnya, jadinya ginger. Ya, dia nggak bisa nyebut jadi ginger. Jadi jahe itu bahasa asli Arab katanya di Quran. Zanzabil orang Arab bilangnya ginger, kita jahe. Ya. Jahe ini sudah ada dan ini tanaman surga, Pak, karena katanya di Quran itu ada di sana nanti di surga kamu akan diberikan minuman yang bercampur jahe. Makanya terinspirasi dari Quran orang tua kita, Pak, bikinlah wedang laiku di Jawa. Kalau di Jawa Barat namanya bangrek, bajigur, ada jahenya. Jadi minuman tradisional. Nah dulu jahe itu gak populer. Semenjak zaman Covid, jahe populer. Betul ya, Pak? Ada empon-empon. Sekarang di pinggir jalan suka banyak muncul tukang susu jahe merah. Minuman toh? Lah, kenapa? Semenjak Covid ternyata jahe itu mengandung tinggi antioksidan.
Untuk apa? Sistem imun tubuh. Bapak Ibu, saya juga LC ini. Tahu LC nggak? Lulusan COVID. Saya kena COVID Bu. COVID generasi gelombang kedua. Kena, saya tumbang Pak. Istri saya kena. Tim saya di kebun kurang kena. Tapi saya cuma 4 hari Pak. Saya minum sehari 4 gelas tuh, saya bikin wedang jahe, minum tuk 4 hari, setelah itu udah. Karena saya tahu obatnya, jahe saya hantam. Ya, nah ini bagus sebetulnya buat simbah-simbah nih, jahe. Makanya kan kalau kita main ke kopi kloto tuh Pak ya, ada kopi jahe ya Pak. Mantap itu, bikin wedang jahe. Nanti Mbah kalau saya main ke tempat simbah ya, sugui ya Mbah ya, wedang jahe Mbah. Siap Mbah? Siap. Nanti saya main ke tempatnya simbah. Ya, Mbah ada istrinya nggak? Ada istrinya nggak? Istrinya Mbah. Wah jomblo si Mbah nih. Jomblo. Waduh. Saya nggak promosi ya. Kalau yang minat ya monggo. Tak promosiin Mbak. Tenang Pak. Tenang Pak. Daftar saya dulu ya Bu ya. Nah, jahe disebutkan di dalam Quran dia tinggi antioksidan. Ya, ini bagus juga buat anak-anak. Dan dia anti inflamasi Bu, buat peradangan. Makanya kenapa jahe digunakan sebagai obat batuk? Karena dia buat ini nih. Jadi yang punya masalah batuk, asma sering minum wedang jahe. Ya, di sini hangat ya, menghangatkan. Jadi nanti si virusnya itu dimatikan oleh si hangatnya jahe itu kan jadi inflamasi. Ya, oke. Oke. Buah zaitun. Ada dalam Quran? Apa ayatnya? Surat apa? Atin. Apa Bu? Watin. Nah, kenapa tahunya cuma itu? Ngajinya baru sampai surat Atin. Watini wazaitun. Ya. Nih, banyak ayatnya. An-Nahl 11, Atin 1, Abasa 29, wa inaba wa qadba wa zaitun wa nakhla. Jadi tim ini luar biasa, zaitun ini luar biasa. Ya. Buahnya manfaatnya antioksidannya tinggi. Daunnya saya pernah nanam buah pohon zaitun, ya. Waktu itu di kebun Quran saya nanam pohon zaitun karena nunggu buahnya lama, akhirnya saya memanfaatkan daunnya. Daunnya tak petikin, Mbak, dikeringkan. Setelah kering tak godok, direbus. Warnanya kayak kecoklat-coklatan, kayak mirip teh, tak minum lah. Itu ternyata dia sama buat penyakit jantung. Ya. Karena khasiat daunnya itu sama seperti buahnya. Ya, ini luar biasa nih zaitun. Kalau kita kan kenal zaitun pada apanya? Minyaknya, ya. Juga ada di kapsul ya, atau di minyaknya itu kita konsumsi buat kolesterol, darah tinggi, penyakit jantung dan sebagainya. Apa ini? Buah apa ini? Buah atin. Ada yang pernah punya pohonnya? Mati lah piye. Ada yang udah pernah lihat pohonnya belum? Udah. Kalau pernah lihat pohonnya tuh di belakang ada. Udah matang-matang tuh, tapi nggak boleh dipetik. Cuma ngeliatin aja. Nanam kalau mau buahnya ya. Mahal. Ya, kalau mikirin mahal, mendingan sehat, mendingan sakit. Ayo. Tin ini luar biasa. Di dalam hadis Nabi, tin itu ternyata obat penyakit wasir. Tahu wasir? Apa wasir? Ambayar. Jadi ibu-ibu kalau yang punya wasir makan buah tin, karena kandungan seratnya tinggi dia. Ya. Jadi nanam buah tin. Daunnya itu luar biasa. Daun buah tin itu sama bisa dijadikan wedang. Saya di kebun Quran itu suka bikin wedang daun teh. Jadi saya keringkan daunnya, kemudian saya seduh Bu jadi teh. Itu ternyata anti cancer. Kayak saya baca literasinya, ternyata tin itu dia untuk anti cancer. Saya pernah uji coba kepada ibu-ibu usia 50 tahun yang kena cancer payudara. Mohon maaf. Jadi ceritanya beliau kena cancer payudara. Mohon maaf Bu, dua-duanya sudah diangkat. Jadi beliau nggak punya gunung, Pak. Ya karena cancer Pak, diangkat karena sudah menyebar. Mohon maaf. Jadi beliau nggak punya gunung tuh, karena diangkat dua-duanya. Nah, setelah operasi itu ternyata setelah udah kering, itu ada benjolan lagi muncul. Ternyata si sel kankernya belum bersih, walaupun dia sudah kemo, tumbuh lagi, Pak.
dia sudah trauma, nggak mau lagi dioperasi. Capek pak, cancer itu kemonya capek itu. Karena setiap kali dia kemoterapi pasti dia nggak bisa masuk makanan seminggu pak. Kebayang nggak? Sedangkan dia seminggu sekali mesti kemo. Muntah pak, karena keluar lagi makanan, lambungnya kena semua kan kalau kemo itu. Ya, makanya dia kalau bisa kemo tuh pasti ditransfusi pak, diinfus gitu ya, termasuk makanan. Karena nggak bisa masuk makanan dari mulutnya. Wah dia udah capek, akhirnya waktu itu keluarganya pernah ikut kajian saya tentang ini. Nah beliau yang merekomendasikan datang ke tempat saya waktu itu, cerita banyak kasusnya. Saya bilang, ibu mau nggak saya kasih ini? Saya bilang, waktu itu saya bikin dikemasin sekitar 40 graman. Saya bikin apa namanya, bukan 40 gram, sekitar 200 gram ya. Itu bikin teh daun tin. Beli dikeringkan bu, saya masukin ke kemasan. Itu saya bilang, ibu setiap hari nanti rebus ini, godong ini minum. Nah waktu itu beliau tak kasih 5 bungkus. Nah sudah tak kasih 2 bulan tuh dia konsumsi terus setiap hari. Langsung dicek lagi pak, itu ternyata benjolannya udah nggak ada lagi, jadi sudah hilang cancernya. Nah itulah kuasanya Allah ya. Makanya kita mesti yakin kepada Quran. Quran itu harus tadi diimani. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Iman. Kalau kita tidak iman sama Quran tidak bisa. Apa ini? Kurma. Bentar lagi nih Ramadan pak. Wah kurma ini banyak nih, mahal lagi. Ada di Quran banyak. Ini obat dari setiap penyakit. Dia superfood namanya. Ya, jadi buat diabetes bisa gantinya sama kurma pak. Orang barat bu, orang barat itu pemanisnya udah nggak lagi makan dari gula tebu dia, ya, tetapi dia ganti dari gula dari kurma pak. Jadi kurma ini bisa dijadikan pemanis alami. Kalau di kita kan ada gula jagung, ya itu kan rendah kalorinya. Nah kurma itu rendah. Ya, pada pakai teknologi jadi pemanis alami pakai kurma. Australia, Amerika itu sudah menggunakan pemanis yang ini lagi. Ya, betul pak. Jadi kalau kita sering makan kurma, insya Allah nggak akan diabetes sebetulnya karena pemanisnya alami. Oh manfaatnya banyak deh kalau kurma. Ini apa bu? Madu. Madu. Ya, ibu pilih madu atau pilih di madu? Oh, bapak pilih apanya? Kalau ibu pilihnya madu juga. Kalau di madu nggak mau. Ada di Quran? Ada. Ya, ya. Makanya Quran itu ada satu surat namanya An-Nahl. An-Nahl itu apa? Lebah. Ya. Allah menyebutkan ya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas. Yakhruju, yang keluar dari perut lebah itu min butuniha syarabun, terdapat minuman. Apa minumannya? Lebah. Ya. Syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas. Di dalamnya terdapat fihi shifa', ada obat. Jadi madu ini luar biasa. Allah sudah menyebutkan dia obat. Ya. Tuh. Makanya bapak ibu mesti punya madu di rumah. Buat apa pak? Buat nutrisi. Ya. Apa lagi? Buat apa lagi? Bidara. Siapa yang belum kenal bidara? Ada. Pohon bidara ada. Ada yang punya pohonnya bu? Punya. Oh, ada yang belum tahu bidara seperti apa? Nah, di sini ada ditanam di mana mas? Ada belakang. Nah, di sini ada nanti yang mau lihat pohon bidara ada di belakang. Nah, pohon bidara ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ini ada 4 surat, As-Saba 16, Al-Waqi'ah ada 3 surat, dari An-Najm ayat 14 dan 16, jadi ada di 4 ayat. Ini kurma ini bidara ini luar biasa. Ya, selain disebutkan di dalam Al-Quran, bidara ini bapak ibu, dia disebutkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 hadis di dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang bidara ini sebagai sunnah. Tapi hari ini sunnahnya sudah tidak, ya, sudah tidak dilakukan pak. Makanya bidara itu sunnah yang terlupakan. Yang pertama sunnah dari pohon bidara adalah bidara digunakan untuk mandi bagi mu'alaf. Nah ini mu'alaf. Ya, daunnya pak. Ini daunnya ditumbuk halus gitu ya. Kemudian air campurannya itu dimandikan bagi mu'alaf.
buahnya dimakan. Nanti tak jelasin. Sabar. Ini baru satu hadis Pak. Satu. Jadi sunnah yang pertama bidara itu untuk mandi bagi Jadi manfaatnya apa? Daunnya. Ya. Yang kedua, bidara itu digunakan untuk apa? Ya. Bidara digunakan untuk memandikan jenazah. Nah ini Pak. Saya tanya masyarakat di sini, kalau ada yang mandiin jenazah pakai daun bidara nggak Pak? Enggak. Pakai daun apa Pak? Biasanya. Daun apa? Melati. Apa itu? Daunnya, dari bunga melati daunnya. Nah, layangan baru ada, tapi bidaranya. Iya. Nah, sunnah yang kedua bidara itu digunakan untuk memandikan jenazah. Nah ini yang banyak dihilangkan. Jadi bukan pakai sabun, sampo bukan. Bidara, karena bidara berfungsi sebagai sabun dan sampo. Nanti Pak kita praktek ya, bidara untuk memandikan jenazah. Nanti di sini, insya Allah kajiannya masih banyak. Ibu-ibu yang rajin aja ngajinya, biar kita bersama-sama lagi. Ya. Yang ketiga, sunnah bidara itu untuk bagi ibu-ibu setelah haid dan nifas untuk membersihkan bagian kemaluannya dari sisa darah haidnya itu dengan bidara. Karena bidara mengandung antiseptik. Siapa ibu-ibu di sini yang sudah ketika haidnya atau setelah nifasnya 40 hari pakai bidara? Ada yang pakai? Nah, kita pakainya daun sirih. Padahal daun sirih tidak ada sunnahnya. Yang justru pengen dapat pahala sunnah pakai bidara. Ibu yang sudah nanam bisa digunakan tuh. Kalau punya anaknya, ibu, mohon maaf tadi ibu punya pohon bidara bu? Ibu punya pohon bidara? Iya, nggak dipakai, cuma ditanam doang. Buat apa bu? Buat usir jin. Oh. Iya, saya kemarin habis ngerukiah Pak di daerah Sleman sana semalam tuh. Dia ada bidara, Ustaz saya punya bidara 2. Iya, terus ya saya tanam aja. Jinnya takut nggak? Lah ini anak saya kena gangguan Pak Ustaz. Lah berarti dia nggak takut. Ya salah, bukan ditanam, dipakai. Saya bilang. Lah bidara itu nggak ada bedanya sama tanaman yang lain. Yang jadi manfaat dia buat ngobatin gangguan jin itu ketika digunakan. Ya. Nah ibu-ibu nanti ya. Nanti kita ada kajian, saya punya kajian namanya bidara dan sunnah bagi muslimah. Kita akan belajar fikih muslimah. Nih, tapi Pak ini buat ibu-ibu. Bapak salah. Saya pengen ikut kajian ya, nggak apa-apa ilmu Pak. Nggak apa-apa. Simbah mau ikut katanya. Nanti kita belajar fikih. Tapi kan kalau saya lihat ini wajahnya ibu-ibu sudah malah expired semua ya. Nggak apa-apa Bu, dapat ilmunya aja. Ya kan sudah nggak ada haid toh. Kenapa? Nggak bawa saya. Nanti Mas Jarwo siapin ya kolamnya, bibit bidara ya Mas ya. Jadi ibu yang mau kajian di sini tinggal beli di sini. Ya, gitu. Jadi bidara ini dahsyat. Nanti kita belajar Bu. Insya Allah kajiannya masih banyak. Nanti kita praktek tentang sunnah-sunnahnya. Termasuk gimana caranya mandiin jenazah dengan bidara. Gimana caranya nanti mandiin mu'alaf. Ya, kalau di Jogja ini Pak ya, banyak saudara kita ya yang mu'alaf ya. Nah ini kadang perlu dibantu nih sunnahnya. Nah baru nih Bu, bidara untuk mengobati gangguan jin bukan ditanam, tapi dipakai daunnya. Berapa? 7 lembar. Petik 7 lembar daunnya. Ini sebagaimana Wahab bin Munabi itu beristihad. Ternyata bidara ini untuk mengobati gangguan jin. Caranya bagaimana? Petik 7 lembar daunnya, kemudian ditumbuk halus. Kalau enggak, ibu punya blender, pakai blender. Yo, pakai blender Pak. Dibikin jus, airnya kurang lebih 500 ml. Di blender 7 lembar. Setelah itu dibacakan, ayat ruqyahnya dibacain Pak. Ayatul Kursi. Kemudian surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Kafirun. Tiupin ke airnya. Itu digunakan untuk minumnya dan untuk mandinya. Jadi kalau ada orang yang kerasuan Pak, di kampung misalnya ada yang kerasuan nih, nggak perlu panik. Kalau yang punya pohon bidara, ambil bidara, bikin petik 7 lembar, tumbuk atau di blender, bacain ayat-ayat ini, kasih minum. Masih ngamuk, siramin, sadar dia. Wah, udah pernah coba Pak? Nanti kita bikin acara ruqyah masal di sini, siap? Siap. Karena ini mukanya masalah semua nih. Ini wajah-wajah bermasalah semua nih. Ya, yang kadang sholatnya suka malas.
suruh ngajinya udah banyak alasan tuh. Siapa sini? Ayo. Bayu, ayo ngaji. Wah, aku repot nih, belum beres. Wah, itu yang banyak alasan tuh, banyak jinnya tuh. Nanti kita bikin rukyah masal di sini ya. Siap ya? Kita hilangin jin-jinnya tuh. Nah ini, jadi bidara nggak ditanam aja Bu ya, dipakai. Nanti kita belajar pemanfaatannya ya next time. Nah terakhir, nah bidara ini untuk obat. Jadi tadi si Mbah nanya buahnya bagaimana? Nih Mbah di dalam kitab At-Tibbun Nabawi Ibnu Qayyim menjelaskan buahnya bisa dimakan, ya daunnya bisa dimakan. Untuk apa? Mengobati diare Mbah. Nah apalagi obat penyakit perut, yang punya masalah di lambung, masalah di usus pencernaan, masalah di liver, masalah di empedu, kemudian di ginjal. Ya, kalau laki-laki tuh apa Pak penyakitnya yang pada kemaluan itu? Prostat. Ya. Nah, ibu-ibu yang punya masalah di rahim, misalkan ada miom, kista, yang kemudian haidnya tidak beraturan. Nah, itu kata Ibnu Qayyim pakai bidara. Ya. Nah, maka tadi tak gambarin ada buah. Nah, buahnya itu bisa dimakan, Pak. Enak loh, Pak. Oh enak, sepet-sepet keset gitu. Buat rujak enak. Udah pernah bikin belum manisan buah bidara? Wah, piye pokoknya aja nggak punya. Gimana mau sehat toh? Oh ya, ini masalah apa nanti? Sediain bibitnya Mas. Oh iya, cuma di sini Pak ya. Masya Allah. Ya, nanti kita belajar Pak ya. Nah baik, saya sudah di warning sama panitia. Wah, ini mau lanjut nggak sama saya? Panitia mah gimana saya? Sok, ada yang larang saya berhenti, saya nggak datang lagi di sini. Ya ancam. Nah, Bapak Ibu, ya, dari tanaman-tanaman tadi, ini saya mau praktek Mas, siapin meja nih. Ya, dari tanaman-tanaman yang tadi, ya, teman-teman di sini Bu, ya, itu membuat satu, kalau kita namanya nutrisi. Satu cairan dari bahan tanaman-tanaman yang tadi, ada delima, ada kurma, ada madu, ada anggur, ya, ada bidara. Itu jadi salah satu minuman yang ini ternyata bermanfaat, ya. Nah, saya sudah bawa ini dari Bandung Bu. Nih minumannya cairannya kayak begini. Ternyata ya cairan ini berpengaruh kepada air minum. Wah. Pengen tahu? Tadi tak jelasin. Ya saya minta izin ya. Nah, jadi cairan ini ekstrak dari tanaman-tanaman Al-Quran yang kita sebutin. Ya, Bapak Ibu, sudah sehatkah minuman kita? Sudah sehatkah minuman kita? Ibu-ibu di rumah ada yang minum ini enggak? Ada. Baik. Oh ada gelasnya enggak Mas? Gelas bening ada nggak? Nanti buat ngetesnya. Ada yang pernah minum ini? Ada. Ada yang pernah minum apalagi ini? Oh ini? Nah ada. Ada yang pernah ini? Ada. Bapak Ibu, nah ada satu lagi ini. Ada, pasti pernah minum air kemasan mineral begini kan? Nah pertanyaannya, air yang kita minum ini sudah sehat belum? Bapak Ibu, 70% tubuh kita itu air. Ya, 70% tubuh kita itu air. Sisanya makanan. Jadi nutrisi yang paling besar itu sumbernya dari air. Kalau kita salah minum, maka muncul penyakit-penyakit. Ya. Oke. Makanya di dalam Al-Quran air yang paling bagus itu air apa? Zam-zam. Itu paling tinggi kadarnya karena sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, air yang kita minum ini semua air mineral Bu. Air mineral itu air yang diambil dari apa? Dari sumber mata air. Tetapi air mineral itu semua kandungan logam pada air itu masih banyak. Ya, ini masih tinggi kandungan logamnya, makanya kemudian ada proses lagi filterisasi. Ada yang ditambah pakai teknik ozon, ada pakai ultraviolet, macam-macam. Nah, sekarang kita cek apakah air yang kita minum ini sesungguhnya sudah sehat belum? Oke, saya bawa alat khusus. Alat ini enggak, nah
ada di pasaran. Ya, oh sama kabel sambungan loh mas, buat ini. Ini namanya water electrolyzer. Jadi untuk ngecek kandungan logam pada air yang kita minum sudah sehat belum. Monggo ibu yang jauh-jauh agak mendekat merapat ke sini. Oke ya, ini kita cek. Saya siapin dulu alatnya. Ini masih segel ya? Masih segel ya? Ini masih segel. Saya nggak usah nyebutin merek ya, ibu tahu ya? Oke, ini air, ini pokoknya. Sini ya. Ini sebelah sini, ya, sini. Dan ini juga masih segel. Ini. Oke, ini ya. Jadi yang sebelah kiri saya itu air ini. Jangan lupa ya, karena nanti kita akan cek lagi. Yang ini air yang sebelah kanan saya. Oke. Sekarang kita akan cek. Jadi alat ini water electrolyzer untuk mengecek kadar kandungan pada air yang kita minum. Ya. Dan alat ini susah nyarinya. Kan khusus nih, ya. Ini kita cek ke sini. Kita masukin di sini, Bu. Nanti kita lihat warnanya akan berubah. Ini kurang lebih sekitar 2 menit. Kita lihat, Bu, nanti warnanya kayak apa. Ibu nanti bisa main. Ini saya 2 menit ya. Nanti akan berubah warnanya dia. Nanti si warna air akan berubah. Nah, warna pada air nanti itu akan menentukan kadar logam tertentu. Ya. Kalau dia warnanya hijau, warnanya nanti akan berubah jadi hijau. Ini sudah mulai berubah. Dia mengandung kurum peroksida klorin. Yang ini dalam jangka panjang bisa menyebabkan penyakit ginjal, sistem syaraf pusat, dan kanker karena dia mengandung karsinogen. Kalau nanti warnanya hitam, itu mengandung kalsium karbonat magnesium, kandungan mineral, nih zat besi, yang itu bisa menyebabkan batu ginjal, kencing batu, ya, batu ginjal dan kencing batu. Kalau warnanya putih kayak susu, itu akan mengandung aluminium, arsenik, dan asbes. Ini menyebabkan penyakit liver, ya, sistem saraf atau Parkinson. Tahu Parkinson? Itu dari air yang kita minum, ya, dan juga mengandung bahan kanker, karsinogen. Nah, ini mulai kelihatan. Kemudian kalau nanti warnanya biru, dia mengandung aluminium sulfat organik, ada fosfat, ada pestisidanya juga. Dan ini bisa menyebabkan penyakit liver, sistem syaraf, penyakit ginjal. Kalau warnanya orange, itu dia mengandung besi peroksida. Ini akan mengganggu pada keseimbangan metabolisme tubuh, makanya cepat sakit. Gangguan air seni, kalau kencingnya suka sakit. Oke, itu faktornya adalah air yang kita konsumsi. Nah, ini kurang lebih sekitar 2 menit. Ya? Oke. Sudah ya, Bu ya? Mas minta tisu, ada tisu Mbak? Buat ngelap ini. Tisu Mbak. Oke. Ini air apa ini ya? Bu, ini warnanya kehijauan. Berarti dia mengandung apa?
Kurung peroksida klorin yang menyebabkan penyakit ginjal dan sistem pada syaraf. Ibu minum ini kandungannya tinggi si kurung peroksida klorinnya. Oke. Coklat gini loh, Pak. Yang ini dia nggak seperti hijau, dia warnanya lebih ke orange. Kelihatan ya? Orange ya. Dia lebih ke besi peroksida. Ini mengganggu keseimbangan atau metabolisme pada gangguan ya. Oke, ada ya. Kencing. Makanya kadang suka kencing sakit tuh, Pak. Saya waktu itu ingat tuh sama simbah saya. Kalau kencingnya sakit, saya suruh kencing di depan dapur, Pak. Kalau kecil begitu. Ya nggak tahu. Manut aja. Oke. Sekarang kita cek. Nah, biasanya gila. Saya nggak mau nyebutin merek karena saya nggak dibayar sama ini. Jangan ini satu produksi. Ini ya, Bu ya, gue ya. Nah, ini pakai ini Mas Gelar. Kita lihat, kita cek. Ibu kan kalau pergian ya, kadang suka beli minuman ini toh. Kita lihat yang masih bagus yang mana, kualitasnya sebetulnya. Nah, kita lihat apakah si biru ini atau si ini. Ya. Atau ibu suka beli yang galonan, bisa dicek juga. Yang kita minum itu udah sehat belum? Minta sendok, ada sendok tadi lah. Sendoknya plastik. Ini 2 menit. Ya. Sudah berubah ya, Mbak? Berubah toh, Mbak? Nah, ini kita lihat ya di kandungan pada airnya. Nah, sekitar 2 menit ya, paling minimal 2 menit sampai sekitar 5 menit. Tapi 2 menit juga udah kelihatan tuh mulai. Tuh dia lama-lama semakin mengendap, Bu. Nah, ini yang dimaksud zat besinya ini naik deh. Nah, ini logam ya, logam pada mineral tadi, kandungan mineralnya. Nah, kita tuh selama ini minum banyak kandungan ini, Mbak. Makanya tadi nyebabin apa? Ginjal yang paling tinggi, liver. Karena 70% tubuh kita kan air. Oke, cukup ya. Nah, oke, ini yang apa nih? Dia warnanya seperti ini. Ini ya orange. Jadi Bapak Ibu kalau minumnya begini ya, ini yang dibawa ke tubuh kita, kandungan mineralnya. Oke, sudah ya. Nah, ini perbandingannya. Sekarang selama ini berarti kita sebetulnya minum air minum yang enggak sehat. Saya mau ambil yang paling ekstrim, yang paling jelek. Yang ini. Oke. Ini ya, tadi ya. Sama mana ini? Ini apa ini? Pilih yang mana? Ini aja. Ini ya. Berarti apa ini?
Bapak Ibu, teman-teman, itu bikin solusi buat mengatasi masalah air yang kita minum. Dari mana itu? Dari Al-Quran yang tadi tak jelasin tanaman-tanamannya. Kenapa aja Bu tadi? Delima, anggur, zaitun, pisang. Kalau pisang enggak masuk ya. Tin ada, bidara ada, sama kurma sama madu. Jadinya air ini. Oh, apa itu air bening lah? Ini teknologi namanya. Ya, didistilasi dia. Sekarang kita campur. Satu sendok ya. Ini satu sendok kita campur ke sini ya. Oke. Ini kita campur ke sini. Sekarang kita cek apakah dia masih seperti ini atau ini. Kita tunggu 2 menit. Kita lihat. Ini yang ini ya Mbak ya. Ya. Yang ini ya. Ini biar nggak salah toh. Kita lihat, kita bandingkan masih sama enggak. Setelah dikasih 1 sendok air ini. Campurannya. Kita lihat. Sama nih waktunya 2 menit durasi. Ya. Bisa lihat bedanya Bu? Bisa lihat bedanya? Bisa lihat? Nah, nanti Simbah nanti boleh deket sini ya. Bisa lihat? Boleh beda kan? Baik, kita lagi ya, 2 menit ya. Beda Mbak? Nah, oke. Ini solusi pada air. Jadi Al-Quran itu luar biasa Bapak Ibu. Oke. Nah, pas 2 menit. Oke. Bisa lihat bedanya? Ini mineral murni, ini mineral murni, ini yang setelah dicampur ini. Sama atau beda? Berkurang kandungan logamnya? Oke. Ini Al-Quran. Tugas kita la'allakum tatafakkarun. Tugas kita berpikir bahwasanya Al-Quran itu adalah jawaban dan solusi bagi kita, di antaranya sebagai penyakit dan obat. Maka Al-Quran telah memberi jawaban tentang persoalan apa yang kita makan dan konsumsi, termasuk dalam kandungan air. Jadi kalau pengen ibu airnya sehat, pakainya ini mestinya. Beli di mana Ustaz? Belum kita rilis ya Mas. Biar kepo. Oh tenang. Bisa bedain Bu? Bisa bedain? Nah, berkurang kandungan logamnya Pak ya. Ini orange banget, ini mulai begini agak kurang. Nah, ini yang harusnya hijau kayak begini, dia berkurang kandungannya. Ya. Kembali kepada Quran. Tugas kita untuk kemudian menggalinya. Ya Pak ya, makanya perlu ada ilmuwan, ada sains, dan itu mengkolaborasikan antara Al-Quran dengan sains, dan itu jadi keimanan. Baik, cukup sampai sini ya. Waktu saya agak panjang dikit, mohon maaf, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu jangan lupa ya ngaji ya, ngaji.